Soal kasus mafia tanah Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Subang Andi Kadandio Alepudin APTN HMSI bersama Bupati Subang Haji Ruhimat beserta para kepala dinas terkait melakukan monitoring dan evaluasi program tanah objek reforma agraria Tora tahun 2021 di Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon, dan Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Ironisnya Kakan ATR BPN Subang dan Bupati Subang sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Land Reform PPL-nya sempat kebingungan untuk melakukan cross-check ke lokasi meskipun Kasih Penataan dan Pemberdayaan ATR BPN Subang Hengki Sipayung selaku Ketua Tim Program Tora 2021 pada internal BPN ikut dalam rombongan itu juga tidak menguasai titik lokasinya sehingga harus dituntun oleh Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat Abah Batman untuk bisa tiba di lokasi titik koordinat objek Tora tersebut yang faktanya adalah hamparan laut atau Teluk Cidaon, Pantai Cirewang alias bukan tanah timbul. Atas kejadian aneh itu diindikasikan bahwa mereka tidak pernah melakukan pengukuran pada objek program Tora 2021 yang saat ini sudah muncul sertifikat yang diterbitkan oleh pihaknya sendiri. Terpantau jelas oleh kamera Perak TV rombongan Monef tersebut konvoi dengan menaiki perahu milik nelayan yang dihawal langsung oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni beserta Kapolsek Pusaka Nagara Kompol Jusdi Jahlan juga dan Ramil Pusaka Nagara Kapten Armet Saprudin dan para anggotanya. Di lokasi laut yang diduga disertifikatkan itu saat diwawancarai Perak TV Kakan ATR BPN Subang Andi Kadandio Alepudin berdalih bahwa setiap kegiatan pemerintahan ataupun swasta pasti ada monef agar keberhasilannya terukur dan rekan-rekan pers tidak bisa menyimpulkan atau menduga-duga saja melainkan harus berdata. Kepala BPN dulu. Dalam rangka apa ini Pak? Ngajak Pak Bupati dengan ngajak Bu Kapolres. Iya, betul. Dalam rangka apa? Pada intinya semua kegiatan itu di pemerintahan, di swasta ada monitoring evaluasi. Salah satu bahagian untuk apa yang telah kita lakukan itu keberhasilannya terukur, itu yang kita capai juga terukur, itu tujuannya. Itu ya. Kemudian nanti hasil ini kita bukan hanya jalan-jalan, nanti kita ada pengolahan data. Jadi ini nggak bisa rekan-rekan pers menyimpulkan saat ini nggak bisa ya. Nah, tapi intinya garis besarnya temanya adalah monitoring evaluasi. Semua mau Istana Negara ada monef kan, Singapore Airlines, JNE ada monef, itu bagian dari itu. Ya, ya. Jadi saya sampaikan saat ini kita baru sementara ya ada data ya. Jadi kita biasakan by data ya, ulah cenah. Kalau rokok cik nah itu. Oke? Namun ketika ditanya lokasi objek titik koordinat program Tora 2021 yang di cross-checknya itu berbentuk apa, dia tidak bisa mengelaknya dan menjawab dengan jelas bahwa objek itu adalah teluk. Ini laut. Mana? Ini teluk. 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 Teluk ya laut juga. Teluk. Clear. Tentunya seperti kita ketahui bahwa teluk ialah pantai yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Bupati Subang Kang Jimat sapaan akrabnya kepada Perak TV mengungkapkan bahwa pada kesempatan itu dengan Kapolres Subang hanya ikut meninjau lokasi saja, adapun dari survei ini pihaknya ingin mengetahui kebenaran mengenai surat-suratnya minimal jadi tahu objek lahan yang disertifikatkan melalui program Tora 2021 tersebut. Komentar dari Pak Bupati ini, gimana Pak? Saya ikut meninjau lokasi minimal jadi tahu terkait Pantai Cirewang ya. Nah kemudian sampai sejauh mana bahkan sampai kandas tadi jauh-jauh juga di sana. Adapun hasil daripada survei ini ataupun hasil daripada peninjauan ini dengan Kapolres mungkin tentunya untuk bagaimana arah tujuan terkait saya inginkan kebenaran saja ya, benar dan untuk berbagai khususnya yang menyangkut benar faktanya, benar suratnya apabila ada kaitan dengan masalah surat-surat dan sebagainya. Hingga saya didampingi Bu Kapolres, ya minimal saya jadi tahu lah ya.
Ya. Kang Jimat menegaskan yang berhak mengajukan sertifikat objek lahan melalui Tora tersebut adalah harus masyarakat adat di wilayah setempat. Nah, itu statement bagus. Udah orang dia. Lebih ironisnya lagi Kakan ATR BPN Subang dan Bupati Subang dalam monef ke lokasi objek Tora tersebut Ketua Umum FMP Jabar Aba Batman tidak diundang atau diberitahu padahal yang menggagas dan meminta Bupati Subang dengan ATR BPN untuk melakukan cross-check ke lokasi objek laut yang diduga disertifikatkan melalui program Tora ini. Demikian dipaparkan Aba Batman kepada Perak TV dan menegaskan agar Kakan ATR BPN Subang jangan terkesan menutup-tutupi informasi kinerja instansinya dalam pelaksanaan program Tora tersebut. Kalau tidak ada masalah buka saja. Ya, jelas bahwa ini kan kita melihat langsung bersama-sama kan bahwa itu adalah laut dan itu pernyataan dia juga sendiri kan itu teluk. Kan gitu. Artinya ini sudah clear, sebenarnya kan clear bahwa laut. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang pertama, kami selaku penggagas Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat tidak dilibatkan, tidak diundang. Padahal kami penggagas, kami yang mengundang, ya, kami yang meminta untuk melakukan cek lapangan bersama-sama. Tapi kenapa kami tidak diundang? Dan alhamdulillahnya, qadarullah, kan gitu. Kita dapat informasi melalui informan kita bahwa hari kemarin itu melakukan tim PPL melakukan evaluasi, cek lapangan dan evaluasi Tora 2021. Nah, terus kan yang jadi pertanyaan lagi, lah kok itu kenapa ngambil jalur Patimban kan gitu? Kan ini jadi pertanyaan juga yang ngelisik saya, ini kenapa jalur Patimban? Artinya bahwa tim PPL tidak mengetahui medan. Tim PPL tidak pernah ke lokasi yang disertifikatkan. Tim PPL terindikasi tidak melakukan mengukur objek laut tersebut. Pertanyaan lagi, lah kalau memang benar, misalkan, ya kalau memang benar itu pernah mereka ke sana, ngukurnya gimana? Laut kok diukur gimana ngukurnya? Terjun, kan nggak mungkin. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat kita menjadi terheran-heran dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terlihat seperti kalau saya lihat gestur Pak Kakan itu seolah-olah mau berupaya untuk menyelamatkan institusi. Padahal nggak perlu begitu, ya seolah-olah ya nggak perlu begitu. Kalau memang benar, misalkan memang benar Pak Kakan mau menyelamatkan institusi, tidak perlu begitu. Caranya lebih elegan lagi, ya buka saja kan gitu, nggak perlu menuding menduga-duga. Ini fakta kok, kita bersama-sama ke lokasi, kita berwisata kalau ada yang ngomong itu berwisata air, enggak berwisata laut bersertifikat kan gitu, berwisata ke tempat wisata laut bersertifikat yaitu di Teluk Cirewang. Itu harapannya tim PPL tidak perlu menutup-nutupi, tidak perlu menutup diri, terbuka, transparan apa hasil kemarin. Hasilnya kemarin faktanya kita bersama-sama melihat langsung bahwa yang di dalam koordinat, di dalam sentuh tanahku itu adalah laut. Kan gitu. Saya juga coba kan nyobain juga, ini airnya asin nggak nih? Kalau asin berarti laut benar. Kan saya nyobain sendiri, airnya asin berarti laut. Tidak perlu ditutup-tutupi. Ya, dibuka saja apa yang hasil dari hasil cek lapangan dan evaluasi kemarin. Ya, tidak perlu berupaya untuk menyelamatkan institusi bahwa itu bukan laut, kan itu. Ya, buka saja. Itu airnya ada, airnya asin, berarti laut. Dan itu adalah bagian laut yang menjorok ke dalam. Itu adalah teluk. Dan itu dinyatakan langsung oleh kepala kantor BPN bahwa itu laut teluk. Dan kita kan tahu sendiri bahwa di sana banyak nelayan-nelayan juga yang sedang mengambil ikan. Artinya itu adalah zona area tangkap ikan dari nelayan-nelayan setempat maupun nelayan dari luar Subang, luar dari Cirewang, luar dari Patimban, yaitu Indramayu. Begitu, buka saja. Nggak perlu ditutup-tutupi lah. Nggak perlu upaya menyelamatkan institusi. Ya, yang brok-brok buka saja. Pecat bila perlu. Tuh,
Seperti diberitakan Perak sebelumnya, FMP Jabar audiensi dengan Bupati Subang Haji Ruhimat di ruang meja segitiga rumah dinas Bupati Subang pada Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 lalu. Dalam audiensi ini, Bupati Subang selaku tim PPL Program Tora 2021 mengatakan bahwa dirinya merasa dibohongi oleh tim ATR BPN Subang jika terbukti objek yang disertifikatkan melalui program Tora itu adalah laut. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum FMP Jabar mengajak Bupati Subang beserta Kakan ATR BPN Subang bersama FMP Jabar melakukan cross-check langsung ke lokasi objek yang diduga laut tersebut. Saat itu juga Bupati Subang langsung memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Kabak Pem Subang Wawan untuk secepatnya memanggil Kakan ATR BPN Subang dan mengajak untuk melakukan cross-check ke lokasi objek laut dimaksud. Perlu diketahui pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019 lalu warga nelayan di Cirewang mengeluh bahwa lokasi laut yang di-cross-check oleh Kakan ATR BPN Subang dan Bupati Subang sesuai titik koordinat program Tora 2021 tersebut direklamasi menggunakan alat berat oleh pengusaha luar. Laut Cirewang mau dijadikan daratan. Sudah dibentuk kota-kota seperti kolam ikan mengakibatkan para nelayan tidak bisa menjaring ikan di situ sebab lautnya telah menjadi dangkal. Mau ke tengah laut tentunya perahu kami kecil bisa hancur tertabrak ombak, ungkapnya mengeluh. Pada hari yang sama, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Desa Pangarengan bernama Suta yang akrab disapa Mama Suta berdalih kegiatan reklamasi di Cirewang ini sudah berjalan. Saya hanya perantara, saya heran, kok jadi begini? Padahal yang menimbulkan adanya pengerukan pembuatan kolam-kolam di Laut Cirewang itu orang Cirewangnya, yaitu Ahmad Jajuli yang menjual garapannya kepada pengusaha. Kenapa dipermasalahkan oleh orang Cirewang juga, ujarnya. Menyikapi berbagai persoalan dugaan manipulasi data program Tora tahun 2021 ini, pasalnya berpotensi merugikan negara mencapai 1 triliun rupiah lebih yang diduga melibatkan oknum pejabat ATR BPN Subang, oknum Kades Patimban dan mafia tanah, yaitu oknum pejabat pengusaha dan ketua ormas atau LSM. Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun Perak bahwa sebanyak 500 bidang atau seluas 900 hektar lebih bahkan 60 bidang diantaranya atau seluas 1.029.346 meter persegi objeknya adalah laut atau teluk yang berlokasi di perbatasan antara Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon dengan Desa Patimban dan diduga sebagian besar penerima manfaat adalah fiktif atau hanya diatasnamakan saja atau dipinjam KTP-nya saja, namun pemiliknya adalah diduga para oknum mafia tanah tersebut. Bahkan banyak penerima manfaat diantaranya adalah bukan masyarakat adat setempat atau bertempat tinggal di luar wilayah program tersebut. Nyatanya dari hasil konfirmasi Perak kepada Kejari Subang pada Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 lalu, Kasipitsus Kejari Subang AF Saipudin SH kepada Perak di kantornya menyatakan perkara mafia tanah ini sudah naik tahap penyidikan selanjutnya, tinggal ekspos, nanti kami kabari lagi kalau mau ekspos dan ada tambahan temuan fakta baru juga nih dalam perkara mafia tanah ini yang akan kami tindak lanjuti juga, ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Perak dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, diduga hasil dari bermain SKD ada temuan rekening gendut senilai 72 miliar di rekening oknum Kades Patimban. Namun seiring berjalannya waktu, penanganan kasus mafia tanah Patimban disulap oleh Kejari Subang menjadi kasus remeh-temeh, yakni kasus sewa lahan bengkok Desa Patimban, dan akhirnya tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar pada Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 lalu melaporkan mantan Kepala Kejari Subang Iwayan Sumertayasa SH dan Kasipitsusnya AF Saepulo SH ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan RI dan Kemenko Polhukam RI di Jakarta. Laporan FMP Jabar tersebut ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dengan memerintahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menindaklanjuti laporan FMP Jabar itu. Hal ini tersirat dalam surat Menko Polhukam yang ditujukan kepada Kepala Kejati Jawa Barat tertanggal 4 Mei tahun 2023 karena substansi laporan FMP Jabar ini merupakan permasalahan profesional jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejari Subang yang merupakan daerah hukum Kejati Jawa Barat. Tak sampai di situ saja, tim pemburu mafia tanah Patimban FMP Jabar juga sudah mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membahas adanya dugaan pengkhianatan atas program Presiden RI, yakni program Tanah Objek Reforma Agraria Tora tahun anggaran 2021 di Desa Patimban ini.
Pengkhianatan dan bahkan perampokan ini diduga dilakukan oleh oknum pejabat ATR BPN Subang periode tahun 2020 sampai tahun 2021 bersama-sama dengan mafia tanah yang secara tegas dan berani terang-terangan dengan menerbitkan sertifikat hak milik melalui program Tora tahun anggaran 2021 tersebut. Selain dengan Presiden RI FMP Jabar juga telah mengajukan permohonan audensi ke Menko Polhukam dan Kejagung RI. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan. Ini laut ya? Mana? Ini teluk. Laut Nusan. Ini teluk. Ini teluk. Ini teluk. Ini teluk. Ini teluk. Ini teluk. Teluk ya laut juga. Teluk clear.